Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ajaran 2022-2023 SMA Negeri 1 Steluk telah melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ketiga dengan tema kewirausahaan yang dilaksanakan oleh kelas 10 sebagai implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan P5 ini mengusung topik Eco Papping, mengolah sampah plastik menjadi produk berdaya saing. Kami dari SMA Negeri 1 Steluk sangat mendukung kegiatan ini dalam rangka meningkatkan keterampilan siswa untuk bekal kehidupan di masa depan. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan generasi yang berkarakter, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan limbah plastik. Harapan kami, semoga kegiatan ini dapat berlanjut untuk membentuk mental kewirausahaan siswa dan dapat menjadi salah satu segmen usaha sekolah sehingga dapat melengkapi kekurangan sarana prasarana sekolah, yaitu pembuatan jalan akses di depan kelas. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi dapat berlanjut sebagai salah satu solusi mengatasi masalah pengolahan sampah plastik di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan P5 yang kami lakukan ini bukan semata-mata berfokus pada produk yang dihasilkan. Kegiatan P5 bukan menuntut siswa agar bisa menghasilkan suatu produk. Kegiatan P5 bertujuan agar siswa memiliki karakter kewirausahaan serta kepedulian terhadap lingkungan. Tim pembimbing proyek menyusun alur kegiatan proyek ini dengan tujuan utama adalah membentuk karakter kewirausahaan siswa. Tahap pelaksanaan proyek P5 ini terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pengenalan. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mengenali karakter seorang wirausaha, mengenali serta menggali potensi diri mereka sendiri, serta berlatih untuk membuat usaha impian mereka melalui kegiatan yang menyenangkan. Tahap kedua adalah tahap kontekstualisasi. Siswa diajak untuk melihat dunia nyata, bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, sehingga penting bagi kita untuk memiliki keterampilan berwirausaha. Siswa juga diajak untuk mengamati lingkungan sekitar, khususnya terkait pengelolaan sampah agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan. Tahap yang ketiga adalah tahap aksi, yaitu pembuatan eco-paving menggunakan sampah plastik. Dan tahap yang terakhir adalah refleksi. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan di dalam proyek ini adalah yang pertama ada pengumpulan sampah. Nah, dengan proses pengumpulan sampah ini tentu membantu supaya sekolah kami tetap dalam keadaan yang bersih. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses penjajahan. Ini dilakukan supaya nanti dalam proses pembakaran untuk membuat eco papping itu menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga ada proses pembakaran. Nah, di dalam proses pembakaran ini kami membuat eco papping ini dengan mencampur dengan berbagai bahan lainnya. Di antaranya ada oli bekas dan juga pasir. Sebelum ini dipanaskan, ini adalah bak atau drum tempat untuk memanaskan sampah.
Untuk satu paving block itu dibutuhkan sampah setengah kilogram. Dengan oli satu botol ini kurang lebih 300 ml. Nah, sekarang dituang. Ya, dituang. Ini satu botol untuk setengah kilo. Kalau 1 kilo berarti berapa botol? 2. Kenapa kami mengambil proyek B5 ini adalah tentang eco-paving adalah kita mengajarkan anak-anak untuk memanfaatkan sesuatu yang bahkan menurut orang lain tidak berharga menjadi sesuatu yang punya nilai. Seperti eco-paving ini kan dibuat dari bahan-bahan bekas, dibuat dari sampah, kemudian oli bekas dan pasir, tapi ternyata bisa menghasilkan. Manfaat dari proyek eco-paving ini adalah yang pertama, ini bisa menjadi peluang usaha bagi siswa. Jadi mereka bisa memanfaatkan bahan-bahan yang dianggap tidak berharga menjadi berdaya saing. Kemudian yang kedua, ini juga bisa mengurangi jumlah sampah di sekolah. Ini bisa menjadi solusi pemecahan masalah sampah di sekolah. Kemudian yang ketiga, eco-paving ini dapat menjadi salah satu solusi bagi sekolah kami, di mana sekolah kami ini jika memasuki musim hujan, maka jalanan yang kami lalui itu akan licin. Saya merasa senang karena saya dapat menambah ilmu pengetahuan tentang cara memanfaatkan dan mengelola sampah di sekitar kita. Saya merasa senang karena bisa belajar sambil bermain dan tahu cara membuat paving block dengan benar. Sebelum mengikuti proyek, saya belum mengetahui bagaimana cara pembuatan eco-paving dan juga belum bisa akrab dengan teman-teman. Dan sesudah saya mengikuti proyek ini, saya menjadi lebih akrab dengan teman-teman saya dan juga mengetahui bagaimana proses pembuatan eco-paving serta bagaimana rasa lelah dalam mengumpulkan sampah untuk diubah menjadi produk yang bernilai jual tinggi, yaitu Bisa akrab dengan teman-teman kelompok saya dan mendapat ilmu atau pengalaman baru tentang kegunaan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitarnya. setelah mengikuti proyek, saya mendapatkan banyak hal baru, mulai dari ilmu dan lebih akrab bersama teman-teman. Saya ingin teman kelompok kompak, solid, dan tidak meninggalkan teman kelompok lainnya ketika sedang mengerjakan tugasnya. Berharap kita dapat membuat baju atau busana dari sampah plastik. Saya akan berencana menyimpan ilmu yang saya peroleh dari proyek ini untuk dijadikan sebuah bisnis untuk masa kedepannya. Dan juga sampah plastik yang kita pandang ini dapat menghasilkan produk dengan nilai jual yang tinggi dan juga bisa dikreasikan sebagai hiasan atau produk lain selain eco-paving. Proyek B5 ini saya berencana akan menggunakan ilmu yang saya pelajari tentang cara pembuatan paving block dan bisa dijadikan usaha untuk kedepannya. Saya ingin menguatkan tekad untuk lebih berusaha lagi untuk menggapai cita-cita yang saya miliki.